Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini Allah berikan kemauan dan kemampuan kepada kita semuanya untuk melangkahkan kaki kita menuju ke Masjid Al-Muhajirin ini untuk menjalankan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap tapak langkah kaki kita, setiap tapak langkah kaki kanannya melipat gandakan pahala kita, langkah kaki kiri kita mengukurkan dosa-dosa kita, dan memudahkan jalan kita semuanya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada seluruh pengikut beliau. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dimudahkan untuk menjalankan amal-amalan sunnah, sehingga dengan amalan sunnah tersebut kita semuanya mendapatkan keberkahan di dunia ini, dan dengan amalan sunnah tersebut kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita semuanya masih berada di bulan Rajab yang Allah muliakan. Bahwa ternyata ketika kita berada di bulan Rajab, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, menafsirkan dalam salah satu ayat yang ada di Quran surat At-Taubah, bahwa beliau mengatakan wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Bahwa ketika kita semuanya melakukan amal-amal soleh di bulan Rajab ini, ya, Allah akan menjadikan dosa, Allah akan melipat gandakan amal-amal soleh kita. Duduk kita hari ini tentu berbeda dengan duduk kita di bulan-bulan yang lainnya, selain dari 4 bulan yang Allah muliakan. Apalagi nanti kalau kita berada di bulan Ramadan. 4 bulan yang Allah muliakan adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Hari ini kita semuanya berada di bulan Rajab, ya, sudah melebihi pertengahannya, dan insya Allah kita semuanya sebentar lagi akan masuk di bulan Sya'ban, selanjutnya di bulan suci Ramadan. Dan ini semuanya satu karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masih Allah berikan panjang usia kita sampai di bulan Rajab tahun ini. Para salafus soleh selalu berdoa agar
diberkahi di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, untuk selanjutnya disampaikan usianya nanti di bulan Ramadan. Doa yang selalu diucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah usia kami, berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Karena banyak hari ini yang sudah mendahului kita semuanya, yang sebelumnya Ramadan tahun sebelumnya ada di antara kita, tapi hari ini sudah ada mungkin beberapa jamaah yang mendahului kita semuanya. Dan ini satu kesyukuran kita, yang mudah-mudahan dengan kesyukuran ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Rajab ini Abu Bakar Al-Bakhili rahimahullah berkata bahwa memberikan satu permisalan, karena kita ini dalam agama Islam sering diberikan permisalan-permisalan supaya memudahkan kita dalam memahami dan supaya memudahkan kita dalam mengamalkan sebuah syariat yang Allah tetapkan. Contohnya ketika Rasulullah mempermisalkan permisalan sholat 5 waktu itu seperti ada sungai di depan rumah kita, kemudian kita mandi di sana 5 kali, maka kita akan bersih badan kita semuanya. Dan permisalan-permisalan yang lainnya supaya memudahkan kita semuanya untuk mengamalkan syariat-syariat ini. Pun juga dalam bulan Rajab ini ada permisalan yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Bakhili rahimahullah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan bahwa masalu syahri Rajabin karrihi, perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin. Wa masalu Sya'ban masalul ghaimi, dan perumpamaan bulan Sya'ban itu seperti awan. Wa mathalu Ramadan mathalul matari, kemudian perumpamaan bulan Ramadan itu seperti mator atau hujan. Mator ini artinya adalah hujan. Maka ada istilah dalam syariat ketika turun hujan, kemudian kita sedang sholat, misalkan sholat maghrib, ya, kemudian tiba-tiba hujan, atau sebelum sholat maghrib kok hujan, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib, maka ada syariat di sana kita boleh menjamak mator, boleh kita melakukan jamak mator, jamak ketika turun hujan, ya. Tapi nak misalnya rumahnya dempetan dengan masjid, itu juga kalau bisa ndak usah jamak mator, soalnya mboten kodanan nggih. Ya, karena dekat dengan masjid, meskipun secara syariat juga dibolehkan. Kemudian waman lam yazra wa yaghrish fi Rajabin, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan walam yaski fi Sya'ban, dan dia tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu ayyahsida fi Ramadan, maka bagaimana mungkin ia memanen hasilnya di bulan Ramadan, menawi mboten nandur wonten ing wulan Rajab, mboten disirami tandurane wonten ing wulan Sya'ban. Bagaimana mungkin seseorang tersebut kemudian bisa memanen di bulan Ramadan? Tidak akan pernah bisa, kecuali langsung tuku, mboten nandur, mboten nyirami, langsung ngunduh. Niku nggih ketoke wonten. Padahal pepatah mengatakan sapa sing nandur bakale ngunduh, sapa sing nandur becik bakale ngunduh becik. Maka kesempatan di bulan Rajab ini kula panjenengan sami, kita semuanya memperbanyak amal-amal untuk kita latihan, sehingga nanti di bulan Sya'ban terbiasa, dan sehingga nanti di bulan Ramadan sudah menjadi habit atau sudah menjadi kebiasaan kita
semuanya. Sebagaimana seseorang yang akan melakukan sebuah perlombaan, misalkan lomba lari saja, misalkan lomba lari 5 km ya, sekarang lagi musimnya juga lomba-lomba lari ya, running di mana-mana. Nah, ada seseorang yang tidak mau latihan menjelang lomba tersebut. Pokoknya yang penting modal badan sehat, kemudian sampai di hari H dia tidak ada acara, badannya sehat, tidak sakit, kemudian dia ikut lomba tersebut. Ya. Coba kita bayangkan, tidak pernah tidak pernah latihan lari tidak pernah. Sekali ikut lomba lari langsung lomba ukurannya ini jaraknya ini 5 kilometer. Apa yang terbayang kepada orang tersebut? Pasti dia nanti akan baru sampai di 1 kilometer saja pun suduen, pun menggeh-menggeh, pun megap-megap gitu ya, karena tidak pernah latihan sebelumnya. Pun juga ini menjadi analogi bahwa kenapa banyak, insya Allah kalau di Al-Muhajirin tidak, banyak masjid-masjid ketika di hari pertama, kedua, ketiga sampai pekan pertama itu semua masjid rata-rata penuh ya. Kemudian sampai di pekan yang kedua, hari kelima saja itu sudah banyak kemajuan di masing-masing masjid, kecuali Masjid Al-Muhajirin insyaallah. Beda ya Pak, Masjid Al-Muhajirin Pak Haji Jumadiyah, insyaallah beda. Insyaallah beda. Tidak ada kemajuan softnya, tapi semakin semakin bertambah ke belakang. Nah, amin Allahumma amin ya. Karena apa? Karena tidak ada latihan sebelumnya. Karena tidak ada pemanasan sebelumnya. Tidak terlatih, tidak diciptakan habit amalan sebelumnya, sehingga nanti ketika sampai di bulan Ramadan dia merasa kelelahan, dia belum terbiasa dengan amalan-amalan, sehingga pada hari pertama saja itu sudah tidak bisa istiqomah ke masjid untuk menjalankan ibadah-ibadah di masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah analogi dari seorang ulama yang memudahkan kita dalam memahami, kemudian memudahkan kita dalam mengamalkannya. Kemudian setelah itu, dalam menanam sebuah tanaman itu, pasti kita juga akan memperhatikan bagaimana kondisi tanah itu, bagaimana kondisi lahan yang akan kita tanami itu ya. Karena percuma kalau kita menanam kemudian lahannya itu masih banyak hamanya, masih banyak tikusnya, masih banyak penyakit-penyakit yang kemudian menghambat tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Ini juga sama, ternyata fokus kita dalam menanam adalah bagaimana kondisi tanah, dalam hal ini adalah kondisi hati kita. Ketika melakukan sebuah amalan itu juga penting untuk kita perhatikan, kita hilangkan, kita minimalisir segala bentuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, yang menjadi hama, yang menjadi gulma, yang menjadi penghambat tumbuh kembangnya amalan-amalan yang ada dalam diri kita semuanya. Kalau itu kita perhatikan, maka insya Allah kita sukses di bulan Rajab ini, kita terbiasa beramal di bulan Sya'ban nanti, dan kita sudah ready nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan
pagi hari ini sedikit kita akan menyampaikan apa yang telah menjadi wasiat atau nasihat dari para salaful ummah. Ini saya hanya meneruskan saja dari seorang salaf yang bernama Abdullah bin Aun. Beliau berkata bahwa para salafus soleh terdahulu apabila mereka ini saling bertemu, mereka ini saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat. Dan apabila mereka tidak bertemu, mereka sering menulis 3 perkara yang sangat penting ini. Jadi ada 3 perkara yang selalu menjadi nasihat satu di antara para salaful ummah, dan ada 3 nasihat ini juga ini yang selalu menjadi bahan tulisan di antara para salaful ummah. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, untuk ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan-urusan dunianya. Bukan dunia tidak penting, tapi kaidahnya adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk akhirat, kalau di ayat ini surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas, Allah sampaikan bahwa untuk akhirat kita kejar, untuk dunia sekedar tidak dilupakan. Jadi ampun kebalik-balik, dunia dikejar malah akhirat yang penting ora lali, itu namanya kebalik. Tapi di ayat ini adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan kejar-kejarlah kehidupan akhirat itu, fokuslah kita pada kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa juga kehidupan dunia kita semuanya. Jadi pendek kata, akhirat kita kejar, dunia jangan dilupakan. Bukan malah dunia dikejar terus kemudian akhirat sisa-sisa waktunya. Nanti kita akan mengalami ketidaktenangan dalam hidup kita kalau hanya mengejar dunia. Tapi kita akan mendapatkan ketenangan-ketenangan dalam hidup ketika kita fokus untuk akhirat, meskipun dunia tidak kita lupakan. Karena sesungguhnya hakikat hampir semua syariat ini atau ibadah-ibadah ini akan melahirkan ketenangan dalam diri kita semuanya. Ya. Contohnya, kita sedang majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu. Ini Allah, Rasulullah mengatakan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam diri kita semuanya. Sakinah ini ya kalau di rumah sulit tidur, kalau di masjid itu mudah tidur. Di mas-mas ini luar biasa. Yang penting pokoknya hadir ke majelis ilmu, ya mendengarkan meskipun sudah di alam lain. Ini dunia lain. Ini insya Allah sudah mendapatkan sakinah. Ya, sakinah. Ini ketenangan, Pak. Ketenangan yang akan memberikan ya sakinah dalam hidupnya, memberikan ketenangan dalam hidupnya. Contoh lagi, ketika kita berzikir, apa tujuannya zikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Maka ketahuilah dengan kita itu berzikir akan memberikan ketenangan dalam diri kita, hati kita semuanya. Zikir memberikan ketenangan juga, bermajelis ilmu juga memberikan ketenangan agar kita tenang. Bahkan kita berdoa pun, kita sholat pun juga endingnya itu adalah agar kita lebih tenang. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholat-sholat kita, doa-doa kita ini akan memberikan ketenangan bagi kita semuanya. Seseorang yang berdoa dan seseorang yang didoakan, keduanya mendapatkan yang namanya ketenangan. Coba kalau kita ini sedang sakit, meskipun rasa sakitnya luar biasa, tapi kalau didoakan sama saudaranya, kita akan lebih tenang. Pun juga sebaliknya, kalau kita ini sedang menghadapi masalah dunia yang luar biasa, kemudian kita berdoa, setidak-tidaknya meskipun masalahnya ini belum selesai, Allah berikan ketenangan dalam diri kita semuanya. Jadi ternyata banyak syariat ini yang endingnya, yang kita lakukan kemudian endingnya adalah ketenangan. Bahkan urusan menikah pun endingnya adalah ketenangan. Apa ayatnya? Ustaz Mazida sudah hafal tapi belum praktek. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, kira namanya yatafakkarun, Ustaz. Ya tafakkarun, betul ya, ya tafakkarun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan urusan menikah pun, keluarga itu endingnya adalah litaskunu, supaya kita ini tenang. Maka Ustaz Mazida ini meskipun meskipun kelihatan tenang gitu, mungkin hatinya belum tenang, Pak. Kenapa? Karena masih belum sakinah ini, belum sakinah urusan menikahnya ini Pak Haji Jumadi. Makanya harus segera disakinahkan di Masjid Al-Muhajirin ini, biar segera ada temannya. Cocok ya Pak ya? Ya. Ini saya merasakan dan saya pernah berada di fasenya beliau. Jadi fase-fase di mana setelah lulus dari pondok, habis pengabdian selesai, itu sudah pengennya nikah. Ya, kenapa? Supaya segera mendapatkan yang namanya ketenangan. Dan ternyata mawaddah jadi sakinah, mawaddah, warohmah ini bukan sebuah rangkaian. Ya, meskipun sudah masyhur kalau kita ada orang yang menikah, semoga samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, sebetulnya endingnya itu adalah sakinah itu aja. Nah, kemudian agar mendapatkan sakinah, kita harus memiliki yang namanya mawaddah dan rahmah, cinta dan juga kasih sayang, sehingga lahir yang namanya ketenangan. Maka hari ini kita semuanya dalam keluarga itu yang sangat-sangat kita harapkan adalah ketenangan. Ya, dalam Al-Quran banyak kalimat yang menunjukkan ketenangan. Ya, rata-rata perkara waktu dalam hal ini adalah waktu malam. Tapi ada salah satu di antaranya litaskunu ini adalah berupa ibadah yang namanya nikah. Pernikahan keluarga ini memberikan ketenangan bagi kita semuanya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak syariat kita ini, amal ibadah kita ini yang endingnya adalah ketenangan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fokus terhadap akhirat tapi tidak juga melupakan kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh seorang khalifah. Jadi ceritanya ini ada seseorang yang mendatangi khalifah, namanya Khalifah Al-Mansur.
Seorang ini bernama Muqatil bin Sulaiman mendatangi Khalifah Al-Mansur pada hari pelantikannya, menghadapnya di istana. Kemudian sang Khalifah Al-Mansur ini mengatakan kepada Muqatil bin Sulaiman ini, wahai Muqatil, nasihatilah aku, berilah aku nasihat. Kemudian Muqatil ini bertanya kepada sang Khalifah Al-Mansur, wahai Khalifah Al-Mansur, nasihat apa yang engkau inginkan? Nasihat yang pernah aku lihat atau nasihat yang pernah aku dengar? Kalau kita ditawari, Bapak Ibu, kalau kita ditawari pengen nasihat sing pundi, yang pernah dilihat oleh seseorang atau yang pernah didengar oleh seseorang? Pengen sing pundi, Pak Bu? Dilihat. Kenapa? Yang dilihat itu yang nampak di hadapan mata beliau dan nyata, ya, itu akan lebih berkesan, akan lebih memberikan makna kepada seseorang yang diberikan nasihat. Maka kemudian Al-Mansur juga demikian, beliau menginginkan nasihat yang pernah dilihat pernah dilihat oleh Muqatil bin Sulaiman ini, bahwa suatu hari saya, kata Muqatil bin Sulaiman ini, mendapati ada seorang khalifah yang sangat masyhur bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini memiliki putra putri sejumlah 11 anak. Ya, ada di sini yang punya 11 anak, Pak? Tidak ada ya. Anak zaman dahulu itu banyak-banyak. Kalau sekarang 2 anak cukup, ya, 2 anak cukup, insya Allah. 2 anak cukup, 3 anak baik, 4 anak sangat baik. 11 anak. Muqatil Umar bin Abdul Aziz memiliki anak sejumlah 11 anak. Ya. Tapi mindset beliau dalam memiliki banyak anak itu juga mindset akhirat, fokusnya terhadap akhirat. Kemudian ketika beliau wafat, beliau meninggalkan warisan. Wajar seorang tua meninggalkan warisan kepada anak-anaknya, itu wajar dan sudah menjadi hal yang lumrah. Meninggalkan warisan hartanya itu sejumlah uang 18 dinar. Pinten Bu? 18 dinar. Nah, untuk membayar, tapi sampun dikelongi untuk membayar kain kafannya beliau ini sejumlah 5 dinar, dan untuk membayar tanah liang kuburnya itu sejumlah 4 dinar. Jadi 18 dinar itu sudah terkurangi 9, jadinya tinggal 9 dinar. Nah, 9 dinar ini diberikan kepada 11 anaknya. Berarti masing-masing anak tidak sampai mendapatkan 1 dinar. Tidak sampai mendapatkan 1 dinar. Saya tidak tahu sekarang 1 dinar itu kalau di rupiahkan atau digramkan emas itu berapa. Nanti ibu-ibu yang lebih paham urusan ini. Kalau saya ini kalau ngitung nggak ada uangnya itu agak sulit. Tapi kalau ngitung ada uangnya insya Allah mudah ya Pak. Betul ya Bu ya? Ya. Ngitung itu meskipun uangnya itu recehan, 2.000-an, 5.000-an, biasanya di kotak infak, tapi bukan di Al-Muhajirin. Al-Muhajirin insya Allah tidak ada pedang-pedang di dalam kotak infak, semuanya pakai peci insya Allah. Ya. Di dalam kotak infaknya itu Pak pakai peci ya insya Allah ya, nggak pakai bawa pedang gitu. Sekarang kayaknya nggak ada yang bawa pedang kayaknya, apalagi sekarang musimnya pakai barcode, pakai kiris ya insya Allah. Ya. Itu mudah ngitungnya, meskipun recehan kalau ada uangnya mudah dihitung, tapi kalau nggak ada uangnya ya agak sulit untuk menghitung mungkin. Nah, 1 dinarnya wallahu alam sekarang berapa, tapi yang jelas kepada 11 anaknya ini
masing-masing anaknya tidak sampai mendapatkan 1 dinar warisan dari orang tuanya. Pada zaman yang sama, Muqatil bin Sulaiman melanjutkan ceritanya kepada Al-Mansur ini bahwa ada seorang yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Beliau juga memiliki anak 11. Terus anaknya ini juga jumlahnya 11 anak. Tapi bedanya Hisham bin Abdul Malik ini ketika wafat, warisan yang diperoleh masing-masing anaknya ini sejumlah 1 juta dinar. Jadi jumlahnya sangat jomplang sekali dengan anak-anaknya dari Umar bin Abdul Aziz. Kalau anaknya Umar bin Abdul Aziz 1 dinar saja tidak sampai. Tapi kalau masing-masing anaknya dari Hisham bin Abdul Malik itu masing-masing mendapatkan 1 juta dinar. Nah, tapi demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kata Muqatil kepada Al-Mansur ini, pada suatu hari aku melihat salah seorang anak dari Umar bin Abdul Aziz itu bisa bersedekah 100 ekor kuda untuk keperluan jihad fisabilillah. Padahal warisannya tidak sampai 1 dinar, tapi bisa bersedekah 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. 1 ekor kudanya mungkin seharga motor NMAX. 1 ekor kudanya mungkin ya. Kalau dulu walau alam berapa. Kemudian pada hari yang sama, anehnya aku melihat salah seorang anak dari Hisham bin Abdul Malik ini yang masing-masing anaknya sebelumnya itu mendapatkan warisan dari orang tuanya ini 1 juta dinar, tapi ternyata setelah orang tuanya ini wafat, meninggal dunia, justru salah seorang anak dari Hisham bin Abdul Malik ini aku melihatnya sedang meminta-minta menjadi pengemis yang ada di pasar. Ya. Kemudian orang-orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz menjelang wafatnya beliau. Mereka bertanya, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Apa yang engkau wariskan untuk anak-anakmu? Kemudian beliau menjawab, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan kepada anak-anakku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka menjadi orang-orang yang soleh, kata beliau, maka Allah akan mengurus mereka. Tetapi jika tidak menjadi orang-orang yang soleh, maka aku tidak akan menolong mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mindset akhirat yang ditanamkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Bayangkan kalau kita ini punya anak yang soleh, kita berikan warisan harta yang banyak kepada anak yang soleh itu, kemudian anaknya juga soleh, maka akan bisa bersedekah lebih daripada 100 ekor kuda. Maka tidak cukup warisan harta, tidak cukup warisan tanah, tidak cukup warisan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Itu semuanya berhak untuk kita wariskan, tidak dilarang, boleh-boleh saja, sangat-sangat dibolehkan. Tapi yang paling utama yang tidak harus kita, yang jangan sampai kita tinggalkan adalah warisan ketakwaan, kesolehan kepada anak-anak kita semuanya. Sehingga warisan kesolehan itulah yang akan menyelamatkan anak-anak kita selepas kita meninggal dunia. Anak-anak yang soleh itulah yang kemudian akan meneruskan sholat subuh kita hari ini. Anak-anak soleh itulah yang akan meneruskan pengajian-pengajian seperti ini. Coba bayangkan, ini saya yakin ada beberapa putra-putra dari para bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, ini ada yang meneruskan.
Ya, tidak banyak ini masjid-masjid ada jamaah pemuda sholat subuhnya, tapi Masjid Al-Muhajirin ada pemudanya. Ya, meskipun pemudinya di rumah, tapi yang penting ada pemudanya. Ya, ini Masya Allah. Dan meskipun ketika majelis ilmu langsung mencari tempat untuk bersandar, karena memang belum punya sandaran mereka. Ini repotnya, belum punya sandaran, itu nyari tempat sandar gitu supaya bisa menempatkan diri dengan leluasa. Ini tidak mengapa, yang penting mereka nanti terbiasa untuk di masjid, qalbuhu mu'allakum fil masajid. Hatinya ini selalu terikat dengan masjid. Beda dengan pemuda di luar sana, hatinya bukannya terikat dengan masjid, tapi hatinya malah terikat dengan perempuan. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini salah satu kisah contoh yang menarik untuk selalu kita jadikan prinsip dalam hidup kita, supaya kita semuanya selalu memegang teguh urusan akhirat kita, sehingga tidak memberikan satu hal yang menggelisahkan kita ketika nanti kita meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat yang selalu diucapkan oleh para salafus saleh yang kedua adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Man aslaha sariratahu, barang siapa yang selalu memperbaiki amalan hatinya, amalan batinnya, aslahallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki amalan lahirnya. Ternyata kalau kita menginginkan baiknya amalan lahir kita, mungkin amalan sholat atau amalan-amalan yang lainnya, maka salah satu di antara caranya adalah kita memperbaiki amalan batin kita semuanya. Sehingga nantinya dengan baiknya amalan batin, amalan hati, maka Allah akan memperbaiki amalan lahir kita semuanya. Betapa banyak amalan-amalan hati yang perlu kita perbaiki. Urusan niat ini harus selalu kita perbaiki. Maka dalam hadis arba'in yang pertama yang diucapkan, yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah tentang sebuah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, dan ketika niat kita ini untuk Allah, maka kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika niat kita tidak untuk Allah, maka amalan kita ini akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amalan hati sangat mempengaruhi amalan lahiriah kita. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa amalan hati ini beda. Penyakit hati ini beda dengan penyakit fisik. Bedanya, kalau penyakit fisik itu yang pertama kali merasakan adalah diri kita masing-masing. Kalau kita ini pusing, kalau kita ini sedang demam, kalau kita ini sedang sakit-sakit fisik yang lainnya, pegel-pegel dan sebagainya, yang pertama kali merasakan adalah diri kita semuanya. Tapi kalau penyakit hati, penyakit yang ada dalam hati kita ini, hati saya dan juga dari hati Bapak Ibu semuanya, itu yang pertama kali merasakan adalah kadang-kadang orang lain. Tapi kita seringnya tidak sadar. Maka bukan berarti kemudian orang lain berhak untuk menghakimi isi hati orang lain, tetapi kita semuanya perlu menyadari bahwa ada amalan hati yang selalu untuk kita perbaiki bersama-sama.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para salaful ummah, para salafus soleh selalu memberikan nasihat di antara mereka. Yang ketiga adalah waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Urusan dengan manusia tidak akan pernah ada selesainya. Kadang-kadang kita ini dibuat sakit, dibuat sampai memikirkan tiada henti ketika orang lain mengatakan sesuatu kepada kita semuanya. Mikir ngantos kita ini sakit tanpa sadar, padahal kita ini hanya memikirkan omongan orang lain. Kita pernah mendapatkan satu nasihat, ini nasihatnya para orang-orang terdahulu, ternyata ada di dalam kalimat Jawa ya, rotok kasar sesidik nih Pak ya, tapi ternyata nyata bahwa kadang-kadang kita ini perlu ora sah mikir omongane wong liya, karena wong liya wae nek ngomong ora mikir. Betul mboten Bu? Ya. Ora sah mikir omongane wong liya wae nek ngomong ora mikir. Ora nganggo mikir. Tapi awake dhewe iki kadang-kadang dibuat loro dengan omongane wong liya. Ya. Langsung gambleh. Karena saya bahkan menemukan kalimat ini itu pertama kali malah di Pak, di apa namanya? Truk, di tulisan-tulisan di belakang truk niku loh. Kadang-kadang kan tulisan di belakang truk itu kan bijak-bijak. Biasanya kalau nggak bijak saru. Ya. Tapi apa namanya, kalimat yang bijak ini betul-betul masuk sekali. Wah iya bener juga ya, ora sah mikir omongane wong liya wae nek ngomong ora mikir. Nah akeh-akeh wong niki loro sebabe mikir gitu Bu, loro sebabe mikir. Mila rumusnya sehat niku kathah zikir ngirangi mikir, mboten ngilangi nggih, tapi ngirangi. Kalau ini mikir dilangi mboten saged. Nggih. Mosok ora mikir, wong urip mosok ora mikir. Ya, tapi dikirangi. Dados rumus sehat napa Ibu-ibu, Bapak? Kata zikir ngirangi mikir. Ya, karena kebanyakan orang yang sakit itu ya, apalagi piantun sepuh niku biasanya sebabnya karena mikir anake wis wayahe rabi urung itu jodone, mikir anake wis rabi bertahun-tahun dereng diparingi momongan nggih gitu Bu. Nah, ngoten. Kemudian ibu-ibu mikir garwane kok di napa niki dikandani kok mboten purun. Mila istri itu kalau menasihati suami tidak mudah. Jenengan perlu meminta tolong seseorang untuk menasihati suami kita. Karena suami itu kadang-kadang nggih kula itu kadang-kadang gengsi kalau sama istri ya. Betul ya Pak ya? Ya banyak besar gengsinya gitu. Nah ini penting sekali kata zikir ngirangi mikir. Sebab kita ini sakit itu kadang-kadang kita ini mikir ya. Nanti nek Ustadz Mazida ini kok ternyata sering sakit, berarti mikir ya, mikir nopo judone kok tidak apa namanya belum nampak hilalnya gitu, belum nampak hilalnya. Tapi insya Allah sudah tampak kalau Ustadz Mazida ini garek wani apa ora ngoten.
Mungkin ngoten. Nggih Pak nggih. Nggih. Nanti monggo disokong sareng-sareng supados berani menentukan pilihan, karena kata salah seorang ustadz salah seorang ustadz yang masyhur di Indonesia ini, beliau mengatakan bahwa hari ini banyak perempuan itu yang menanti, tapi banyak laki-laki yang tidak berani, sehingga populasi perempuan hari ini yang menikah, yang belum menikah itu sangat banyak sekali, padahal usianya sudah usia menikah. Ibu-ibu ada punya putri yang sudah usia menikah tapi belum menikah, ada nggih? Ada. Apa-apa mungkin juga ada. Nah, sekarang ini banyak sekali stok akhwat ya. Kalau ini kata stok akhwat kali Ustaz Hanif nih. Ya, tapi banyak akhwat niki sudah siap, sudah sudah berada di usianya, tapi ternyata ketika ditawarkan ke ikhwan, kata-kata ikhwan yang mboten wani, mboten ngertos alasan ini kunopo. Alasannya mungkin saya belum mapan Ustadz, saya belum punya pekerjaan Ustadz, saya belum ini dan belum ini, padahal aslinya dia belum berani saja. Nah ini satu kaidah bahwa kadang-kadang kita ini kalau kebanyakan mikir kemudian kurang zikir, ini kita akan mudah sakit. Maka rumus sehat adalah kata zikir ngirangi mikir, karena zikir yang akan memberikan ketenangan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan manusia. Tidak kalah pentingnya, hablum minallah itu penting, hablum minan nas itu juga penting. Ketika Rasulullah sampai di Madinah saja dalam hijrahnya, amalan yang disuruhkan oleh Nabi pertama-tama itu bukan amalan hablum minallah, tapi amalan hablum minan nas. Bahwa yang pertama-tama disuruhkan Nabi itu apa? Ya, beliau mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan salinglah berbagi makanan. Jadi kalau hari ini ditambah bukan hanya berbagi makanan, realitanya hari ini berbagi juga foto makanan. Saderenge dahar ten restoran difoto riyen, di-share ten grup, di-share ten status WA, ngoten nggih. Ini, tapi jangan lupa baca basmalah ya Bu ya. Kadang-kadang nganti lali basmalah ya, tapi yang penting di foto sih mumpung kemudian di-share ke status. Nah, sing delok nembe luwe. Coba jenengan rasakan yang lihat status kita, padahal kita ini nge-share-nya ini makanan-makanan yang lezat sekali gitu ya. Tapi yang lihat status kita ini sedang lapar. Apa yang kemudian dirasakan oleh orang yang melihat ini? Mesake gitu. Maka ini kadang-kadang kita harus mikir, kalau kita nge-share makanan di restoran itu harus melihat ya, ini jam makan atau enggak. Ini penting sekali, karena berbagi makanan, perintahnya adalah berbagi makanan, meskipun juga tidak berdosa juga kalau kita ini berbagi foto makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, dan saling menyambung silaturahim. Tiga amalan ini kan tiga amalan yang langsung berkaitan dengan manusia. Ya. Kemudian barulah yang terakhir, Rasulullah mengatakan pada saat itu sesampainya di Madinah itu, wasallu billaili wan nasu niyamun, dan sholatlah malam ketika banyak orang-orang sedang tertidur lelap. Barulah di akhir hadis Rasulullah mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Dengan 4 hal itu ketika diistiqomahkan, menebar salam, berbagi makanan, menyambung tali silaturahim, melaksanakan sholat malam ketika diistiqomahkan, maka ia akan mendapatkan karunia surga yang tidak mampir dulu ke neraka. Masuklah engkau ke dalam surga dengan
selamat. Ini yang menjadi harapan kita semuanya. Tidak hanya masuk surga saja, tapi dihindarkan dari api neraka. Ini harapan kita semuanya. Tidak hanya tidak hanya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi yang kita harapkan adalah waqina adzabannar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 nasihat dari para salaful ummah ini saya ulangi. Yang pertama adalah man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang ingin dicukupkan urusan dunianya, maka fokuslah terhadap urusan akhiratnya. Barang siapa yang fokus beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menginginkan kebaikan dari amalan lahirnya, maka perbaikilah amalan batinnya, amalan hatinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mengharapkan baiknya hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka perbaiki terlebih dahulu hubungan kita sama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya insya Allah Allah hadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita semuanya yang sebagaimana kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah sholat subuh semuanya, kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki kehidupan ini, utamanya kita hari ini berada di bulan Rajab. Semoga kita diberikan bimbingan dari Allah untuk beramal, kemudian di bulan Sya'ban nanti meningkat amalan kita, dan di bulan Ramadan ini kita terbiasa dengan melakukan amalan. Allah sampaikan, Allah berkahi usia kita sampai nanti bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Makatan ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.